Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi seluruh zurriyat daripada Sayyidina Muhammad, yaitu para bubuhan Habib dan bubuhan Syarifah, baik yang ada di tempat yang mulia ini maupun beliau berada dimanapun beliau berada. Khususan ada orang tua kita yaitu Al-Mukarram Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Sagaf dari Pasuruan, Jawa Timur, atau disebut dengan Habib dari Tojong, kampung Tojong. Ada juga Habib Husain Al-Qadri dari Sampaja. Nah, di sini banyak unsur, ada Habib Hamid Al-Qab, Habib Muhammad As-Sagaf Al-Qab, ada Habib Sapangaran Syaitan, Sapangaran Ben Bakir Al-Attas. Banyak untuk menurut Pak Haji Masdar malam ini mengumpulkan darah daging Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita doakan bersama, dan bukan menyambaki satu persatu, tapi kita mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau-beliau. Kita doakan Habib-Habib dan Syarifah-Syarifah panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat. Mudah-mudahan kita barakat sidin, kita semuanya masuk surga. Kemudian yang muliakan para guru-guru kita, baik yang di sini ataupun yang di mana-mana. Wabil khusus di sini ada Al-Mukarram sesepuh kita Ki Haji Jamaluddin SAG, sarjana alam gaib. Juga ada guru Renok Syarani dari Tinggarong. Nah, di sini ada guru Afwan dari Sungai Bom Meriam. Ada guru Tangar. Lengkap di sini. Mungkin banyak guru-guru di sini. Ini ada khusus juga Qori kita tadi yang telah nyaman sekali baca Quran dan tersentuh pada hati kita. Qori termasuk internasional. Ngarang sidin guru Muhammad Lubis dari Medan Pertempuran. Anak ini juga kena kawak. Dan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita berataan dimanapun berada, mudahan kabul hajat, panjang umur, dilindungi Allah, selamat dunia akhirat, dan mudah berkat sidin kita masuk surga.
juga ada Pak Lurah tadi ya kan, Pak Camat. Nah, kita hormati juga. Mudahan sukses di dalam menjalani kehidupan. Karena kadang-kadang bahwa masyarakat ini luar biasa. Mudahan sukses berkah. Dan tidak terlupakan ya. Dan ini penting sahibul bait kita, ayahanda kita Al-Mukarram Guru Haji Masdari beserta anak beliau yang bernama Haji Fitri. Mungkin anak beliau banyak lagi, juga istri-istri beliau. Keluarga beliau sebaratnya keluarga besar beliau. Dengan sebab beliau mengadakan acara ini, maka terkumpullah kita berataan. Mudah-mudahan jangan sekali ini aja. Mudah-mudahan malam besok kesenian pulang. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, sugih, mudahan kawin lagi. Biar tenang aja, nang kalah juga ini orang tenang aja. Bagaya pula, jangan berhati, mau bagaya aja. Jalan-jalan. Kemudian yang ulun muliakan hadirin wal hadirat pemukul terbang, pembaca maulid rombongannya, dan para hadirin wal hadirat sampai ke alam semesta yang ulun muliakan. Hanya ini yang ulun sampaikan untuk pembukaan. Malam ini kita berkumpul, alhamdulillah, sungguh senang sekali di tempat yang penuh dengan mulia ini, dalam acara Isra dan Mi'raj. Dan malam ini malam pertama di tahun 2022 ini, malam awal. Insya Allah kita terakhir habis tahlil kita mintakan Habib beristighfar lah sedikit karena kita akan mengambil berkat bulan Rajab. Nah, alhamdulillah malam ini kita benar. Sekaligus juga kita mengambil tabarruk haul daripada aulia Allah, salah satu wali yang terkenal di Kalimantan ini, bahkan sekarang seluruh penjuru alam semesta mengenal beliau, Al-Qutub Al-Syekh Ali bin Fadil Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dilakap dengan guru sekumpul. Mudah-mudahan kita berkat wali, kita kabul hajat barataan, selamat dunia wal akhirah. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Terjadi di mana? Terjadi di dalam diri Rasulullah. Jadi kita ingat bahwasanya Mi'raj itu adalah terjadinya sesuatu atas diri Nabi kita Muhammad yang dahulu dan sesudah tidak pernah terjadi. Hanya satu kejadian ini kepada wujud Nabi kita Muhammad. Mi'raj kemana? Isra'nya dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa naik ke langit mustawa sampai Nabi itu dikatakan berjumpa, berada di hadrat Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada makhluk yang seperti Nabi kita Muhammad. Tidak ada makhluk yang seperti Nabi Muhammad. Makanya dia guru Masdar, Pak Haji Masdar, untung benar. Karena di hati beliau ini kacing ulun seberapa kali hati yang tahu rakyat lah. Artinya sidin ini tahu
hati lawan Nabi. Guru sekumpul Martapura derajat luar biasa. Tidak ada orang yang tidak mengenal beliau. Hampir seluruhnya mengenal beliau. Kenapa? Karena beliau asik mulai akan sampai sini diambil oleh Allah, asik dengan diri Nabi Muhammad. Artinya apa? Apabila seseorang itu mengasiki wujud Nabi, mengasiki diri Nabi, asik bercinta dengan Nabi, maka tidak akan uyuh, tapi naik terus. Tidak akan naik terus. Kenapa? Karena membawa nur Nabi Muhammad. Dan itu keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Itu kalimatnya kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan hamba. Jadi Nabi kita itu tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi dijalankan oleh Allah. Allah yang menjalankan. Makanya jauh kayak apapun, dalam waktu yang sekejap sampai. Kenapa? Karena Allah beserta. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Tuhan sayang kepada Nabi. Maka akan ada makhluk yang paling disayangi Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Sampai Allah berfirman, ujar Allah, ya Muhammad, inna adharnal alam li ajrik. Sesungguhnya muzahirkan alam karenamu ya Muhammad. Khalaqtul asya'a li ajrik wa khalaqtul li ajrik. Kuzahirkan alam semesta karena engkau. Sedangkan engkau, kata Allah, wahai Muhammad, kuzahirkan, ku adakan karena aku, kata Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat Rasulullah. Kadang-kadang orang yang bersandar, yang musnah, nang berumpat kepada Rasulullah, yang selalu mengagungkan Rasulullah, maka selalu orang itu pun senantiasa dinaikkan terus derajat oleh Allah. Walaupun orang itu berpulang ke rahmatullah, tetap naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon selawat, banyak berkat nur selawat. Makanya guru sekumpul itu mulai kecil sampai besar sampai seterusnya kada memisahkan wujud Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad tidak dipisahi oleh Allah Ta'ala. Jadi kayak apa kita ini? Pak Haji Masdar hendak bapak lawan Tuhan, amun orang yang serantang seruntung lawan Allah Ta'ala dipisahi. Itu nonsen bahasa Inggrisnya. Tidak bisa. Hendak masuk ke hadrat Allah lewat Nabi Muhammad. Jibril dibaik orang para kawan Nabi, makanya diberikan makom yang sempurna. Maka tidak ada malaikat-malaikat yang paling sempurna, yang paling hebat kecuali Jibril, sampai menjadi khadamnya Rasulullah, sampai menjadi pimpinan malaikat. Kenapa? Karena Jibril parah bujur lawan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan, doakan dulu juga sama-sama kita di akhir zaman ini menguati salawat kawan Nabi. Isi hati kita berataan, mudahan jangan sampai yang lain masuk kecuali Sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu membawa kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Baju sapu tangan babuncu 4, sabuncunya dimakan kan, biar kada pernah berdapat, yang penting di hati kada pakai. Biar kada pernah bertemu Nabi, tapi di hati asa ada nanti inya ianya itu perasaan ada. Ulun nih, bini saya kok aja, tapi perasaan 4. Ini yang penting perasaan itu dibaik. Biar baju putih tapi perasaan teh. Tapi kan ada teh bagus suruh. Selalunya lalu aja kita nih. Kalau tadi sudah nanti. Uang sedang Muhammad. Coba pikirkanlah, kita ini kan berasaannya mengakui wa Muhammadun Nabi Muhammad tuh nabiku, mengakui kita Nabi Muhammad tuh nabiku. Hari-hari sembahyang ini kisah yang rame-rame, jadi kita dan kisah yang biasa lah. Nah, sembahyang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca tiap waktu itu. Baru sembahyang aja dikumandangkan dua dan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Metu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti yang dua itu dikumandangkan. Artinya apa? Jangan lupa yang dua ini Allah dengan Sayyidina Muhammad jangan dilupakan. Ya guru sekumpul andak nangaisen ngaran Muhammad di dalam hati. Karena itu yang mengenal Allah. Berkat nur Muhammad, berkat dan bernama Muhammad itu yang mengenal Allah, maka nur itu ditajali Tuhan di dalam hati kita, seolah-olah kita yang mengenal Allah, tapi Sidi Maha bukan saya. Lain bi. Ngerti awak? Bujur lah. Seolah-olah kita. Padahal tidak. Makanya Sidi dan Nabi Sidi Muhammad Sida Muhammad. Tambah Sida itu sama saya itu yang Sidi. Ini sambil bergaya kita menyampaikan itu supaya masuk. Mun terlalu serius orang kadang memakai bingung. Jadi bergaya kita sambil bergaya. Kadang mau bergaya juga santai. Orang kawin aja bergaya dulu, kadang mau langsung rujuk-rujuk patah kapangannya mesti bergaya sampai yang orang bergamat dulu orang dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Santai. Ayo Allah Ta'ala juga sayang banget. Allah Ta'ala saya sampai Allah berfirman, ya Muhammad ja'altuka dzikran min dzikri, ja'altuka dzikran min dzikri, man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Muhammad, kata Allah, aku jadikan engkau sebagai zikir daripada zikirku. Zikir itu banyak, la ilaha illallah termasuk zikir. Ya kalau boleh mana? Tasbih zikir juga, istighfar zikir juga, tahmid zikir juga. Tapi ungkara zikir, ainul zikri wa wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak betapa tidak. Bagaimana keluar la ilaha illallah tanpa Rasulullah? Bagaimana kalau tasbih tanpa Rasulullah? Karena kalau zikir la ilaha illallah subhanallah sama anu keluarnya dimuntung di wujud Nabi Muhammad. Wah, sudah ada Muhammad. Ini orang ahli makrifat Nabi bergetar jiwanya ini.
Dia kan ada menyentuh nur Nabi itu menyentuh. Makanya rugi kita ini hidup ini karena menghadirkan Nabi. Ini lah buktinya Pak Haji Masdar, guru Masdar kalau anak si keluarga mau undang mereka ini karena kecintaan dua Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya mendapat ridho Allah Ta'ala. Ridho Allah Ta'ala bukan semudah ini kita bayangkan. Bukan ya Allah itu bukan begitu. Ada jalur, ada jalurnya baik. Jembatannya ada, wasilah ada. Liwat Sayyidina Muhammad. Akhirnya teh keluar dua. Belum bisa kita minum, tapi dikira manis saja pahit. Semalam juga, tapi nyaman nambahin kan manis. Ada bapak namanya berasa. Ini namanya teh, punya kali diminum kan berasa. Iyalah. Ulun min ada, ulun tehnya ada. Ulun pilih hati aja, karena pilih hati dihayal benar ya. Maka supaya terasa apa rasa tehnya, ulun minum. Karena ini ulun tadi minta ya kalau habis ini amplopnya pulang. Jangan sedikit membalik. Segini itu. Ada orang bergaya aja, kadang pada meminta bang, bergaya aja, tapi beneran. Nah, panas. Nah, belum minum lah. Merasa orang teknik manis mana nyaman. Ini pasti nama orang-orangnya hidup. Mungkin ada hidup, ada kejadian kayaknya. Nah kehidupan nama Allah berkat nur Nabi Muhammad. Manis kan manis. Tapi kan dari mana kan tahu kan manis katanya. Oh mahabarakan ini manis. Pindah ke tahu. Pahit kena tahu ulun, tahu manis. Karena ini di tangan ulun. Kenapa? Karena ulun menggawinya. Kayak itu juga Rasulullah. Mungkin kita kena ma'awaki, ada ma'asik, ada ma'aduk, ada memusahadakan, ada merasakan. Dan kayak apa hendak nyamannya manisnya kita bercinta-cintaan dengan Rasulullah. Walaupun untuk menangkai itu juga, kita mereka sabit, orang soleh mana? Kata guru nana berkata dua orang habib, mereka guru-guru kita, mudahan orang kawan yang sidin juga, mudahan mereka guru Allah. Tuh orang merasakan manisnya bercinta-cintaan kepada Sayyidina Muhammad. Mungkin merasa ada tahu malam yaduk, malam yadrik, mungkin ada merasa ditahu ada tahu. Kenapa dia kisah Nabi itu? Dia kan merasa kok. Mau merasakan tahu. Mau dibaca aja. Mau dibaca aja, ya dibaca. Cuma syukur alhamdulillah mau membaca nanti. Di mana membacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan dibaca. Sudah untung, sudah membaca untung sudah. Mudah-mudahan ditingkatkan lagi, mudahan kau merasakan apa hakikat yang dibaca itu. Ya Habib, iya kalau Habib, yang kita bicarakan malam-malam itu ya kalau bini saikong lawan bini amat lain. Survei saya membuktikan. Pun bini ampat, kita bini saikong. Ada orang bini ampat, jangan dijalan, ingin aku rasanya. Ulun yang dulu zamannya. Kan sekarang dua aja lagi. Ulun bapaknya menjelaskan kenapa dulu zaman tuh bini ampat. Ini banyak tuh bini. Umpamanya umpama juga. Ini dia di dalam. Iya kan, umpama. Si jin takut. Kenapa
Kenapa kita sih merasakan itu? Ini kesimpulannya, kenapa kita ini jadi kita ini bagaimana? Karena kita ini meminta lawan Tuhan. Kita ini karena orang mengadakan acara-acara kayak ini, pemuritan, pemurdahan, persahabatan, perpekaratan, mengisahkan Nabi. Karena inya ada di anda dia Tuhan rasa cinta. Betul, rasa cinta itu melihat Tuhan kita ya Allah. Sudah kalah itu pemberian. Ada yang berzikir bersalam. Ya Nabi salam alaika. Ada yang kayak itu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu mengapresiasi apa? Mengapresiasi mengapresiasikan ya Allah. Apresiasi kon ekspresi gambar kita. Nah, supaya cinta orang Nabi. Ma'ayun anak Nabi sallallahu alaihi memasukkan rasa nur itu rasa ada di awak. Jadi dia memuji Nabi itu nurnya juga, cuma kenyataan di awak kita. Zahirnya Habib Tojong, hakikatnya Nur Muhammad. Nang cinta deh, zahirnya Pak Haji Masdar, zahirnya tapi nurnya itu Nur Muhammad. Sidin juga dan mencintai diri Rasulullah itu diri Rasulullah sendiri. Cuma kenyataannya kenampakannya di mulut orang tua kita ini. Dan kita yang hadir di perasaan ini dirasa mahabbah, berarti ada Nur Muhammad di awak kita. Wa'lamu anna fikum Allahumma shalli alaihi. Apresiasi kan. Makanya Jibril kadang mau meninggalkan Nabi. Ada mau meninggalkan sama sekali. Jibril, Mikail, Israfil, disuruh sambungan. Loh, parah banget Nabi. Kenapa hendak mengambil keberkahan Allah? Cuma kenapa langsung Allah? Karena sudah Nabi mengataskan pedangkan ujian mungkin ujian Allah Ta'ala ya Nabi. Walau yata'adda li ahad, tidak ada seorang pun yang bisa melewati aku kata Rasulullah. Hatta Jibril, hatta nabi-nabi yang lain tidak akan bisa melewati wujud Nabi Muhammad. Nah, ana sayyidun wala fakhr. Wa Adam wa man dunahu tahta al-ard. Semua nabi-nabi di bawah Jibril, di bawah Rasulullah. Apalagi uji mulai makin naik. Nah kita cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Ingatakan kita ini melihat berkat Nur Sidin ada di wadah kita. Memang Nabi berkubur di Madinah, tapi nurnya ada berkubur. Wakil kal qurbatul hadr wa fiha Nabiyyun nurhu yajlul ghayah. Untuk malam Rajab, ya Allah, malam percintaan Allah. Tuhan menjadikan kecintaan, Tuhan menjadikan kecintaannya kepada wujud rahasianya Allah yang bernama Muhammad itu. Dijadikan Tuhan kemana? Naik ke langit. Seakan-akan Nabi bertemu Tuhan, padahal Nabi ada berjumpa Tuhan di situ, karena Tuhan mustahil berjumpa. Cuma kenapa? Itu menunjukkan kepada kita inilah ketinggian bangkai kekasih. Padahal Nabi Muhammad baru sampai ke langit sudah ketemu sama Allah. Ulun belum sampai ke sini sudah ketemu lembah dari di atas tadi kita. Cuma ini kan supaya kita tahu tahu pada sudah sama orang nikah siri. Begitu dulu nikah, pada sudah itu kan apa tuh pemberitahuan aja dalam kelamu sudah anak mobil pun sudah. Rencana ini dirasai cocok punya penelitian dari pasal apa nyawa penyambut deh, penyambut MC makin cinta cocok sih ini mana kemudian kau memakai. Jadi bukan sekadar
bukan sekadar apa-apa, tapi kita puji-puji menjahirkan kecintaan kita lawan Nabi Muhammad supaya dapat cinta Allah kita. Ayo, duit berapa habis? Berapa yang memberi makan ini karena Nabi, maka Nabi yang merasakan kita. Ya, umpama 1 juta habis barangnya 2 juta umpama kecil, Nabi yang merasakan. Ya Allah, insyaallah. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada suatu ketika ulun semestinya pada suatu ketika ini kan melihat Tuhan ini secara gamblang ini face to face, secara face to face, and you understand, secara muayyana langsung mengangkat dari hijab. Itu satu makhluk saja, Sayyidina Muhammad yang pernah ketemu Allah secara langsung, melihat nang dilukan Tuhan wajib berwujud nang suci adanya hanya satu yang melihat Allah melaisa kami seseorang nang mukhalafah awalnya hanya wujud Muhammad. Nang lain mun Nabi yes, mun kita ndi, mun si jatuh iya. Gimana? Namanya ini aja, ini aja, ini aja. Wa ilaha habib ghayat amalina. Makanya kerja guru jangan dianggap menerima malah jahil. Aku di sini sahabat habis amal, cita-cita kita sehabis-habisnya puncaknya adalah hendak bertemu, hendak bersinggah di buhut Nabi Muhammad. Keluar dokumen karena kamu yang bertemu Allah, yang melihat Allah adalah Sayyidina Muhammad. Karena Nabi tidak pernah, Rasulullah tidak pernah keluar daripada hadrat Allah Ta'ala. Ada pernah keluar bukan? Rasain manusia bergila. Ada keluar daripada hadrat Sayyidina, ada keluar. Inna ruhahu syarifah mustaghilatun bil hadratil ilahiyah. Sesungguhnya roh Sayyidina Muhammad itu sibuk senantiasa, ujar bahasa kita wahid itu apa ngarangnya itu nang stand apa nang bertahan benda. Nah, kada pernah keluar, sibuk roh Nabi Muhammad di hadrat Allah Ta'ala. Kada pernah keluar daripada standby. Tiba-tiba ada Nabi, sibuk Nabi ngarang sidin Nabiullah Musa alaihissalam. Sebujurnya Nabi Musa ini tahu, Nabi Musa ini hebat, Nabi dan Rasul, cuma itu sebagai percontohan untuk tarbiyah kepada umat. Bukan Nabi Musa kada tahu, cuma sengaja Tuhan men-setting kayak itu supaya biasa kita pelajaran baik kita. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam minta lawan Tuhan, limpah merah tujuan apa ujar Musa? Qala ya Rabbi anzur ilaika. Ujar Nabi Musa, ya Allah, coba pangulun hendak melihat wujud pian ini, hendak melihat pian ini. Musa hendak melihat dan Allah. Qala ujar Tuhan, lantaroni Musa, you tidak bisa melihat air selamanya.
Ikam kada bisa melihat aku. Nabi Musa ketika dipadai Allah Ta'ala, ikam kada bisa melihat aku. Nabi Musa tak umur di bukit Tur Sinai, tak umur. Dilihat di muka Musa itu ada melihat seolah-olah Nabi Musa itu muka itu mungkin ada sesuatu nang model kan kayak apa ya, minta kada dikabulkan kayak apa. Tak umur kayak mana gitu kan bisa mengelamun. Lalu kata Allah, lalu ujar Nabi Musa di kitab itu, maka melihat di batu besar ada tulisan ayat. Apa kata ayat itu? Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan. Mustahil Tuhan, jangan engkau dekati hartanya anak yatim kecuali kan mempergunakan sebagai bagus, sebaik-baiknya aturakan. Tapi di dalam tafsir itu dikatakan, siapa yang dikatakan harta anak yatim itu? Ternyata di dalam tafsir itu mengatakan mal yatim wa ru'yatullahi haqqun liyatim Abu Thalib. Yang dimaksud dengan harta anak yatim ialah melihat Allah, itu hak anak yatim yang diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib berisi anak yatim, kemanakan sinin seorang, yaitu Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad tuh diberikan Tuhan khusus untuk melihat zat Allah Ta'ala. Yang lain ada, tiba-tiba Nabi Musa hendak melihat zat Tuhan, sedang ini Nabi Muhammad anak yatim kan ini lah. Maka dia boleh tidak bisa lantar oleh you tidak bisa melihat air. You tidak bisa melihat air, tapi air melihat you. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Kutai, awak bisa melihat kita bisa melihat awak. Tindih. Maka Nabi Musa tahu, jadi bisa melihat. Tahu Nabi Musa. Ujar Tuhan ya Musa, mun kamu ingin lihat saya, pantur ila jabal. Lihat di gunung terus ini. Pak ini sekarang makanya pasal patoroni. Kalau kau melihat gunung itu bisa kada hancur, kada meledak. Pasal patoroni selagi akan ikam bisa melihat aku. Maka Nabi Musa melihat gunung itu. Pak Haji Mas dari melihat memandang usaha gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli ke gunung itu, bertajalli dengan nurnya Nabi Muhammad ke gunung itu, maka Musa melihat gunung itu meledak gunung itu. Di dalam penglihatan Musa, gunung itu hancur berkeping-keping. Maka Musa terkejut, kaget. Waktu Musa, wa kharra Musa sa'iqa. Musa pada saat itu sa'iqa, siup. Wafi kaula bil lain, mati Musa seketika itu. Kenapa? Kedahsyatannya melihat hakikat yang ada di situ. Jalla Jalaluh. Melihat siup Musa. Memang film mereka tuh ikam kada bisa melihat itu. Melihat aku, ikam melihat nang sedikit sedikit aja. Perhatikan nur wajah.
ada hawa, apalagi amun sembuhan habis-habisan cuma terjadi kada hawa. Akan tetapi Habibuna Muhammad, Nabi kita Muhammad kada baikongan habis-habisan Tuhan baca jadi apalagi Muhammad. Saikongan awak Nabi itu nah ditajalin Tuhan. Tapi Nabi kada siup, Nabi kada mati, malahan fitnah. Ana abduhu wa rasul. Hebatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kita ada bangga kah lawan Nabi kita yang kayak ini? Dan kita pakai matian nantinya, mati kehitungan. Nah, kita berharap lawan Nabi, mudahan kita dengan berkat Nabi Tuhan sayang lawan kita. Ini yang dipandang di awal kita ini Pak, bukan hati kita, tapi hati yang mana? Hati yang ta'aluk lawan Sayyidina Muhammad. Walaupun orangnya sudah dikubur, tapi Tuhan tidak memandang karena Nur Muhammad kada bisa menyelesaikan. Amun roh bisa pisah kita. Orang mati roh cabut, orang mati roh lagi. Nih kita ini nyaman, ini masih hidup deh. Nah bergerak pasti, bergerak. Ayo lari lagi. Bergerak sana, bergerak sini. Oh bergerak, senang. Bergerak, senang. Iya. Kucing sana, kucing sini. Lagi hidup. Ruh diambil Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa lagi dah? Nah, jadi bangkai. Istilah langit sudah. Kami lanjut ke Jamal di Mandala mati di depan. Kan orang mati di ini pun baru lagi di Japai. Jadi mati Japai. Kada pernah melawan jangan. Mana bisa? Nah, dibusuk. Abang jadi anak ada. Nyeruhnya ada. Kalau makanya roh kita ini berisi abah, ngaranya Abul Arwah. Jadi waktu kita sembahyang beribadah karena sembahyang ini adalah mi'rajnya kita ini adalah sembahyang. Nah sembahyang itu beribadah kita kepada orang lain, beribadah kita puasa macam-macam. Ini adalah ingat di hati kita kepada Nabi Muhammad. Ketika ingat ini berkat Nabi, berarti roh itu naik, roh kita mi'rajul arwah, roh kita ini naik kepada Abul Arwah. Jadi biar aja awak di Indonesia, biar aja awak di bumi, tapi roh kita di atas. Kayak percaranya ya, mengerti Nabi itu karena Nabi itu arsallah. Padahal sudah Nabi Muhammad itu arsallah. Nabi Muhammad itu babullah. Nabi Muhammad itu kanzullah. Nabi Muhammad itu ainur rahmah. Nabi Muhammad ainur nikmah. Nabi Muhammad sirul kainah. Ya Allah, untungnya pian ini untung benar. Roh kita naik kepada Sayyidina Muhammad. Mi'rajul arwah naik kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di Nabi kena mau urusan lawan Allah Ta'ala. Jangan lompat-lompat sampai campur kita mau urusan Tuhan. Makanya sembahyang mempati Nabi. Oleh karena itu kita gawi sembahyang, jangan ditinggalkan sembahyang. Ini gawian Rasulullah. Bila paham sudah, bila aja gawian Rasulullah, hakikatnya gawian Allah Ta'ala. Yang lebihlah ila zaman. Nah sembahyang, alhamdulillah guru-guru kita banyak sama dengan ahlu sunnah. Cariin ahlu sunnah, memuji-muji ada Imam Syafi'i guru. Nah kesana Allahu Akbar, mau mati gue. Jangan sembahyang ada mati Nabi. Gimana aja mati Nabi di awak penguruan? Karena ilmu di awak guru sombong Nabi. Allah Akbar. Mulai aja bang Allah. Ada macam-macam. Di YouTube tuh macam-macam. Ada yang tahiyat dan tahiyat. Ya kalau beribadah. Ada yang mau jalan kayak ini. Ini kisah hari ini. Allah Akbar ada. Loh, ada juga. Tapi kalau kita sembahyang ingat dengan ilmu Nabi, ini hanya mutaba'ah zahir. Mun mutaba'ah batin, ingat aku ini sudah masuk di dalam hadrat Nabi Muhammad. Nah, ya ada. Mengumpat Tuhan Nabi kita, kalau sembahyang mengumpati Nabi. Guru Jamal bisa menjelaskan masalah pakai.
Makanya tauhid tasawuf fikih itu kendaraan menuju kepada Allah. Menghadapi ilmu itu kan apa kita? Tapi ingatlah kendaraan itu perlu minyak. Biar mobil yang paling larang Celsius, tapi kan ada minyaknya. Lexus atau buah. Celsius untungnya Lexus itu kita lihat di waktu banyak kan mobil berusul. Ada Lexus, ada Hammer ya lah, ada Fortuner, ada Ranger Rover ada lah. Ada lagi anu Ismail, ada juga. Ya, kami harus jadi aman kita. Mobil mahal-mahal. Kira-kira Pak Haji Direk amun mobil mahal kada minyak jalan kan? Nyata kada berjalan. Ya kan? Ternyata ilmu itu kendaraan fikih, tauhid, tasawuf. Itu kendaraan menuju kepada ilmu. Minyaknya siapa? Minyaknya salawat kepada Nabi. Minyaknya wujudun Nabi. Mau kita sembahyangnya, walaupun salahnya sedikit, asal belajar, saya belajar. Ingatkan berkat Nabi, kita terima semuanya kita. Bagaimana? Bagaimana? Kompak dulu kita. Ya, kecium juga ini supaya kangen lagi. Bujur kan? Mungkin ada kendaraan yang bisa mengerjakan minyak daya Pak. Bagaimana dengan sahabat saud? Hikam dibaca. Iya dibaca. Baguslah. Suruh kita belajar itu. Makanya kamu bikin luar biasa. Baguslah. Tapi kamu minyaknya jangan disambat-sambat. Mengajarkan tauhid tapi minyaknya jangan disambat. Nabi Muhammad kalau mau ilmu tuh al ilmu bisudur, la bisudur. Ilmu itu dari siapa? Ya dari Muhammad. Muhammad. Tapi bikin jangan. Karena takut itu. Ujung-ujung kita harap menyalahkan orang karena itu gara-gara karena minyak. Ada ya? Itu makanya membuki. Kita percaya maksudnya jangan membuki ini. Ini itu maksudnya. Namanya? Nah, sadangnya sudah kena pulang sama banyak. Ini anak aja mana kena pulang. Yang penting kita himung hati gembira dua Nabi. Itu cukup ya kita hati sudah paham sudah. Kita ini bukan menyembah Nabi, menyembah Allah. Cuma kita cara menyembah Allah lewat Nabi. Nang dipakai pun suku cadangnya di awak kita ini. Nang dipakai organ apa saja alat ma'al. Nah di awak kita itu sambungan ampun Nabi Muhammad. Mereknya Muhammad. Kepala huruf mim, tangan huruf H, parut huruf mim, batis huruf dal, tulisannya Muhammad. Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal, Ahmad tulisannya. Artinya itu minyak kata. Bila kita berusaha ada kepada Muhammad, minyak sampai kepada itu. Karena yang diterima oleh Allah adalah orang yang merek Muhammad. Al-Kaun insyaallah antar maksud. Nah, itu juga sampai akan menggahnya sudah kena berapa. Kamu dah bisa kan ada undang orang lagi bisa kita cakap. Bisa tidak banyak pakaian sudah habis sudah ada dia. Jadi sedang-sedang aja. Kita sambulan kesini pulang kita lah. Bapak anak nikahan sudah. Itu jadi kita mudahan gue barakah barakan. Mulut malam ini himung, badan bukir himung, kada keturunan himungnya. Himungnya kenapa? Karena mengingati Nabi Muhammad supaya Tuhan sayang lawan kita. Hadir kalau dapat orang nang pemurah nang kesawargaan sayang buat Nabi. Ada itu Nabi di sini juga Rasulullah. Ada orang soleh. Ini kan barataan ini kan bukan begini lagi. Ulun yakin insya Allah barataannya ahli surga barataan. Dari lagi nama man ahabbani karena menghibur jannah. Siapa yang cinta lawan Nabi sayang
lawan Nabi masuk surga. Kalau ada orang di neraka sedikit saja sejarah aja ada iman di hatinya dikeluarkan dari neraka. Nah kita ini apa ya sejarah iman? Nah sejarah iman itu mahabbah kepada Muhammad. Kalau orang kalau beriman itu mesti cinta, beli cinta itu pasti beriman. Makanya iman Habibullah Muhammad, ainul nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini disampaikan, mudah ada manfaatnya. Berjamaah sampaikan sedikit berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi sebagaimana dikisahkan oleh Ba'dul Arifin, ketika Nabi dimi'rajkan dan bertemu dengan Allah berbicara kepada Nabi dan Nabi berbicara kepada Allah, bertemu zat dengan zat. Ketika itu Nabi kada hendak lepas daripada itu. Ujar banjar Nabi, ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam lima wajadahu ladzata musyahadah. Nabi menemukan kelezatan bertemu dengan zat Allah Ta'ala yang wajib wujud tadi yang dikisahkan guru. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alhamdulillati, hal keadaan yang engkau dapatkan, wajadahal an, yang engkau dapatkan sekarang ini, aku jadikan, aja'aluha laka fis shalah, aku jadikan bagi kamu yang bertemuan nyaman lezat nira, aku jadikan untuk kamu wali umatika ada untuk Nabi aja sekalinya, untuk Nabi aja, aja'aluha laka fis shalah, di dalam salat. Walimakana yaqulu arihna fiha ya Bilal, tolong hibur kami di dalam salat. Wa qala aydan, Nabi juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesenanganku di dalam sembahyang. Nah, kalau yang sempurna kelezatannya bertemu Allah waktu sembahyang. Makanya Nabi itu kisahnya bangka bagi Sidin kalau Sidin menyebut afala akunu abdan syakura, ya Allah, apakah aku kada bisa jadi hamba yang bersyukur? Kenapa? Nabi nyaman mana di situ sembahyang. Mi'raj, nah mi'raj kita jadi nangka ini itu Nabi kada meninggal. Nabi kenal dengan Allah Ta'ala, Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala, sampai dengan Allah Ta'ala, melihat hakikat zatnya Allah Ta'ala tadi yang Nabi Musa aja hancur jika dikatakan berat itu sekilas saja sebelumnya. Itu pun Nabi sembahyang, Nabi sembahyang artinya bubuhan pian yang berkaji ilmu makrifat yang bertinggi-tinggi itu lah sampai kalau kepada Allah Ta'ala. Jangan bertahan di sana jadi Tuhan sampean, arti bertahan di sana kan sembahyang berturun sedikit umpati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sembahyang. Jadi kita umat Islam artinya ikhlaskah, kadakah khusyukkah, kadakah gawi aja sembahyang tadi. Jangan menunggu ikhlas, kalau menunggu ikhlas kapan menggawinya? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah Ta'ala tidak bakalan menyia-nyiakan gawian orang-orang yang baik sembahyang. Ya, yang diisi toko sembahyang, yang diisi toko sembahyang, yang diisi usaha sembahyang, yang sugih sembahyang, pejabat sembahyang, berataan jangan ada sembahyang. Tapi sulit sekali ditemukan orang yang meninggalkan sembahyang itu. Kalau di majelis taklim jarang-jarang ada orang di majelis taklim itu meninggalkan sembahyang, aneh aja. Maka karena apa? Karena orang di majelis taklim itu terdorong untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau biar yang berduit banyak, yang diisi bini banyak, atau hidup awak sehat, ganteng kan sembahyang, silahkan.
disuruh kada, silahkan langgar perintah Allah, jangan digawi perintah Allah Ta'ala itu, tabrak yang dilarang Allah, silahkan. Kalau menggiring ketahanan sampian, umpamanya sampian tahan dipukuli 1000 malaikat, di tahan 1000 malaikat yang nama pukuli 10.000, nah 1000 aja gawian Tuhan yang digaya muntahan, artinya muntahan direndam di neraka. Ayo gawian yang dilarang Allah Ta'ala. Itu ulama sudah nggak ibadah memadahi, karena sembahyang ini sepertinya dianggap remeh. Ini ibadah utama kita untuk mengimplementasikan tadi ya, mengamalkan apa yang kisah Nur Nabi kita nih sudah bersemayam di jiwa kita. Sembahyang membuktikan ibadah utama yang tidak pernah ditinggal oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Artinya kalau semua orang dapat nikmat, mulai yang sugihnya, pejabatnya, siapa aja yang pintarnya, kalau kada sembahyangnya anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja, itu lain nikmat, itu azab yang ditunda. Atau dengan kata lain, kalau kau meninggalkan sholat, itu ikam nyaman-nyaman aja, jangan merasa nyaman-nyaman aja, itu ngaruhnya istidraj. Ujar Bugis, jama lo mujama muadama tuk tawamu, gawi aja anak yang ikam gawi, kena tunggui ikam anunya, balasannya. Nah itu. Tapi sembahyang itu gawian zohir aja sekalinya. Ya kalau itu perlu batinnya disempurnakan. Kesempurnaan sembahyang. Kalau kita sembahyang aja, ternyata kita gawi sembahyang, itu kada dikodok. Kalau menurut konsep fikih kada dikodok, walaupun kada ingat. Di dalam sholat, khusyuk itu dijadikan sunnah di dalam sholat. Kada wajib tuh khusyuk, tetapi khusyuk ini di konsep fikih lah. Kalau konsep ulama tasawuf, itu termasuk rukun khusyuk itu. Ini di fikih. Jadi walaupun itu sunnah di dalam fikih disebut, cuma sangat menentukan keabsahan sholat. Sama oke, nanti dulu makan itu karena lari kemana. Artinya secara fikih sembahyang apa, khusyuk sembahyang tadi beres sudah, biar kada khusyuk. Cuma sayang nilainya kada hampir kosong. Makanya ilmu kalau kada diisi, yang tadi kada diminyaki tadi, kada kawan. Kalau diisi, maka di dalamnya itu perlu baik hati, rendah hati. Maka tasawuf semua itu semua gawian Nabi kita, akhlak Nabi kita, kada penyarikan, kada pemarahan, mau kurang lebih tidak ada dendam, tidak ada diri, semua dengan orang baik, cinta dengan bini, cinta dengan anak. Artinya apa aja yang baik-baik itu kita gawi, khusyuk akan menggiring. Biar 5 hari 5 malam belajar tentang cara khusyuk sholat. Kalau gawian kita sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari kita kada kawa, maka kada kawa kita khusyuk dalam sembahyang. Sekedar ilmunya aja, maka sembahyang ini berbanding lurus dengan akhlak kita sehari-hari. Makanya jangan sampai kita lepas dengan Nabi Muhammad di setiap saat, di setiap waktu. Maka akan selalu mengenang Nabi kita, hati terkenang dengan Nabi kita. Maka apa-apa yang telah dilakukan Nabi, maka akan kita gawe. Sudah sembahyangnya bagus, tuntung sudah sembahyangnya lahir batin, berilmu, khusyuk pulang. Jangan pulang dihancurkan sembahyang itu dengan gawian kita yang lain. Apa? Menyembati orang, habis pahalanya. Menyembati orang, habis pahala sembahyang, dijaga pulang. Nah itu menjaga orang, dan jangan memfitnah orang. Siapa yang paling besar kita fitnah? Memfitnah Nabi kita. Haji Jamal, jikanya kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata Haji Jamal tidak mendapat taufik itu kan Allah Ta'ala menolong kita untuk jadi orang baik, maka Haji Jamal itu jadi orang jahat. Jujur, karena lu memang ada jahatnya. Tapi jangan dipotong lah. Jangan dicontohkan para ulama, para habaib, orang-orang soleh. Jangan dicontohkan di tempat-tempat yang kada baik.
Haji Jamal jikanya inya karena mendapat taufik Allah Ta'ala maka inya akan berada di jalan yang sasar. Demikian juga ini ulun melarang, ulun kada sampai menyatakan ini, cuma jangan yang ini. Demikian juga sekalipun Nabi kita bakalan sasar jika dia tidak mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala, jangan sama sekali itu. Jangan sama sekali hancur, ditakutkan kalau mati kada beriman. Karena Nabi ujar Guru Udin, masak sejak dijadikan Nabi itu tidak ada seujung rambut atau selubang jarum untuk ada celah yang ada baik. Dari awal itu Nabi baik. Kenapa sampai ke pandir itu? Kenapa sampai ke pandir itu? Karena memang dimulai dari yang sekecil-kecil, mengecilkan ulama, mengecilkan orang besar, jangankan mengecilkan orang lain, cukup ulama kita mengajarkan di dalam ruangan ini. Ulun merasa paling hebat di antara yang lain, cukup aja ini satu syarat untuk memasukkan ulun ke dalam neraka, itu kada dipanggil, apalagi dipanggil merasa lebih baik daripada orang lain, itu karena takabur. Cukup aja itu memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau sudah kita bisa bersifat-sifat yang baik, ya, bersifat rendah hati. Ulun ingat pesan Guru Udin, kalau kita ada sama-sama ulama di udara, kita sama-sama tinggi, hebat, sama-sama di atas, kita ambil di bawah, ulama itu ke bawah lagi, sampai ke bumi. Kadang lagi ada kita lubangi di bawah itu, kita harus selalu ada di bawah orang lain, apalagi di bawah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi biar mengapa ulun, biar kada tahu membalas kebaikan Nabi. Siang malam tuh biar beribadah, bersedekah, habis akan berataan menghadap Nabi, spesial menghadap Nabi aja. Itu Sayyidatuna Khadijah paham tentang kedudukan Nabi. 2/3 kekayaan orang Makkah itu Siti Khadijah yang memiliki itu. Artinya kalau ada duit beredar umpamanya 9 triliun, itu 6 triliun umpam ampunnya Siti Khadijah aja, sisanya orang Mekah yang banyak itu. Habis menghatasi, kenapa? Sidin hendak membalas kebaikan Nabi yang tak terhingga itu, sampai Sidin meninggal baju Sidin bertambal Sayyidatuna Khadijah. Habis biar siang malam sore pagi semalaman kita beribadah spesial membaca salawat khusus untuk Nabi, belum kawak membalas kebaikan Nabi. Sebab karena di akhirat pian berataan kita dengan ya Allah dilindungi Nabi, ujian Nabi, syafaat dan kebayarin di yaumul qiyamah, karena syafaatku yang ganal dosanya aku melindunginya, dan itu aku berikan syafaatku. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Minta ya Muhammad sampai ridho Allah Ta'ala, minta keridhaan Nabi sampai ridho, minta apa aja. Ujian Nabi ulun sedih aja, umat ulun jangan ada yang masuk nerakanya. Ini sebatan kata kita, maka memang kada pantas kita, kada cocok kalau kita akan membaca selawat kepada Nabi, kada cocok kalau kita kada ingat dengan Nabi, ingat kebaikan Nabi. Ulun bari misalnya nih 5 menit lagi habis, misalnya ulun bari pian berataan di sini adalah ulun mencaplok Pak Haji Masdar. Ulun bari sebelum keluar dari rumah sini 20 juta saya mengurang sebelum balik 20 juta lillahi ta'ala. Ulun bari pian ya. Kalau ada duit ulun 100 miliar, tapi kadang-kadang biasanya ya di Bali 20 juta kira-kira pian membalas banar kebaikan ulun ini 20 juta kada seberapa. 20 juta Nabi dengan nyawanya nangis yang malam di hadrat Allah Ta'ala, sidin kada berpisah dengan Allah Ta'ala, kita digadang dilindungi sidin, diayungi sidin. Mama abah pian yang kada nangka itu, mama abah kita yang kada itu, Nabi digadang. Jadi sungguh kada pantas kita kada membaca selawat kepada Nabi. Maka membaca salawat itu bukan sebagai pembalasan kepada Nabi, tapi untuk kita juga, supaya kenyamanan kita juga. Tatak telinga mulut, kalau saya tatak telinga bahaya, tampering mulut. Biar baca aja salawat misalnya khusus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Guru Padang, Guru Semban Mulia menyuruh 1000 kali sehari. Gasan Nabi kita. Setahun amalkan, tahun depan tanggal 1 ketemu lagi kita di sini. Kalau ada perubahan, tempelin ulun. Kalau ada perubahan, ulun memberikan jaminan. Kenapa? Ulama kita mengatakan
Ulun percaya dengan ulama. Nabi memadahkan nyaman. Kenapa kita koler-koler membaca selawat? Karena memang menggiring cinta kita, masih tebal hijab kita, nafsu kita. Jadi mantap disayangi Allah, baca selawat. Nah ini kalau kita ini hanya sekitar baca selawat burudin kesa itu sudah dilewati. Jangan lihat mereka orang tinggi-tinggi yang kayak itu, aku anak jual jangan kayak itu sampai di situ. Dilihatin itu jadi wali, jangan sini kada sampai. Dilihatin dulu sini mulai awal Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah telapak kaki sini seluruh para ulama apa yang dikerjakan saja. Sini mulai bawah belajar fikih, belajar usul fikih, belajar tasawuf, belajar semua ilmu, belajar tawadhu sehingga beliau diangkatkan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hormati, kita muliakan Nabi, kita muliakan para ulama. Ingati ulama ahli sunnah wal jamaah, diingati apa yang disebut oleh guru-guru kita, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Jangan dicontoh-contohkan yang kada cocok lah. Dan kita pantas untuk menyatakan beliau masuk surga. Kada apa-apa, kita sepakat. Ini yang perlu dialog. Mungkin para ulama sepakat yang menentukan masuk surga, ikan masuk surga, ikan masuk surga, ikan kada dua aja, Nabi dengan Rasul. Kita kada berhak menentukan orang masuk surga, tapi di jalur min babi husnuzan, dari segi husnuzan, sangka baik, boleh kita mengadakan ikan masuk surga. Yang menentukan Allah itu adab dengan pemburuan. Jangan sampai Imam Syafi'i mengadakan Imam Syafi'i kada pasti masuk surga, masuk surga, mengadakan Imam Syafi'i masuk surga, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Penjelasan kitabnya itu betul, contohnya salah. Tadi ingat ujar Sidin sama dengan nama guru Masdar, sama aja ngaran iya dijamin masuk surga. Kenapa? Di dalam An-Nawadir disebutkan, di An-Nawadir itu ada orang sudah divonis masuk neraka. Ujar Allah Ta'ala itu caburakan ke dalam neraka, malaikat caburakan. Cuma ikam takuni dulu, pernahkah inya berduduk-duduk berkumpul dengan para ulama, orang-orang soleh seperti ini? Ditakuni oleh malaikat. Pernahkah ikam duduk? Artinya orang tak kumpulnya kayaknya aja masuk surga. Itu kan macam nyamannya. Itu jangan memandang diri ikam yang seke. Jangan memandang diri kita seke. Kita melihat kebesaran rahmat Allah Ta'ala. Dosa kita di 5 biji gunung, sebiji rahmat Allah kayak pasir dihempatkan dosa kita itu habis hancur semua dosa kita. Apalagi dosa kita kayak pasir, rahmat Allah Ta'ala kayak 5 gunung hebat. Yang terbesar rahmat Allah Ta'ala Nabi kita. Pernahkah? Ada ya, rupanya kada pernah ke majelis taklim atau pernah duduk-duduk di luar barangnya sama bergabung dengan para ulama. Takuni lagi, pernahkah inya kalau kada pernahkah inya ngarannya samakah dengan dengan para ulama? Kan tahu Juni ngarannya Tony kan, auzubillahi minasyaitonir rajim, ada Tony kan, Tony macam-macam ngaran kada ada yang sesuai dengan ulama, kada ada juga. Nah kayak ini aja, ikam pernahkah segang dengan ulama? Ditakuni malaikat, pernahkah segang dengan ulama? Kada pernah juga. Kayak ini terakhir deh, ikam adalah bisi kawal ikam itu lain ulama 11-12 sama mucilnya, tapi kawal ikam itu berkawal pernah bertemu dengan ulama. Ada cara bisi kawal kan, di antara kawal itu pasti ada bisi kawal yang pernah bertemu dengan ulama. Oh iya, sudah ujar Allah Ta'ala, jangan dimasukkan neraka, ampuni dosanya karenanya bisi kawalnya itu muncul juga, tapi berisi kawal ulama lain langsung dengan kawalnya. Ya, apalagi biar ini siang dan malam mengenang Nabi, untuk membaca selawat kepada Nabi. Jangan kita rendahkan para ulama itu. Itu kan wani kita memasukkan surga. Itu apa? Masukkan surga. Sangka baik dengan mereka. Maka ujar Imam Syafi'i, man ahabba ayyuhtima
bihusniz dzanni fal yuhsiniz dzanna linnasi. Siapa yang hendak ketujuh mati husnul khotimah, maka baik-baik sangka lawan orang lain. Termasuk baik sangka itu nyata sudah Imam Syafi'i itu bukan hanya orang mukmin, tapi bukan hanya orang baik, tapi beliau mencetak orang-orang baik. Nah, kenapa? Ngalinya Pak, memadahkan orang baik itu ngalih bana. Ini Burudin tadi, urun sumpah jual lawan Sides. Pada waktu si Asmi masuk tadi, siapa nih anak Sides? Nah, Fitri bercahaya, Muha Ikam bercahaya, Benur. Kan itu menyenangkan hati orang. Kasat doa. Ingat kalau hadis Nabi, asyhidu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marido awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Pesan Nabi, apabila ikam mendatangi orang garing, padahkan baik, dan apabila ikam mentakziah orang meninggal, katakan baik tanpa syarat itu, karena malaikat mengaminkan yang engkau sebut baik itu. Kalau baik itu apa? Kalau menyambat orang baik, kaulah ahli neraka. Ya kan baik, kuntum kita menyambat itu bukan kata dalil, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ikam itu orang baik pada taan kita. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini dulu. Jadi sembahyang jangan ditinggal, diisi, terus baik-baik sangka orang, jangan orang lain dianggap remeh. Terus para ulama kita, apalagi ulama-ulama besar, silahkan dia, kita kada bisa, mungkin dia kada ketemu guru sepumpul, kada bertemu guru itu, kada bertemu Syekh Abdul Qadir Jilani, kada bertemu Imam Ampat, tapi untung kita baik dengan beliau, berfatihah dengan beliau, sama sudah berguru lawan Sides, dapat berkat Sides, berkat Imam Syafi'i, berkat Pakih Muqaddam, berkat Al-Muhajir ilallah, berkat Habib Tojong, berkat Habib Husin, berkat ini, berkat kalau ikan aku sering lewat, ya Allah ulun kada tapi berduit, mudah-mudahan berkat lewat rumahnya Pak Haji Mas Dari, ulun berduit. Bisa kayak itu sangka baik dengan Allah. Rasulullah mengajarkan tafaul. Aku ketujuh bertafaul. Bertafaul itu ma'anu spirit diri tapi minta kepada Allah. Dan Nabi kata ketujuh berburung-burungan. Artinya berkira-kira itu boleh bertafaul. Ini apa lagi para imam itu, ingat kita hormati para ulama kita, selamat itu jangan dipakai gawian para Wahabi. Selesai, ada nuluh penjemain, minta ampun maaf kelebihan durai waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan waktu zaman kita Habib selamat menangkan. Nah itu disampaikan